Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Dalam agama Islam, Nabi Daud alaihissalam digambarkan sebagai seorang nabi dan raja dari Bani Israel di dalam Al-Quran. Nabi Daud dikenal sebagai sosok yang telah mengalahkan Jalut, dan sebagai raja yang saleh. Agama-agama Abrahamik umumnya memandang Nabi Daud sebagai sosok raja panutan yang ideal. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud bin Yisha merupakan salah satu dari 13 bersaudara. Keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menetap di kota Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bersama ayahnya dan 12 saudaranya. Ketika Raja Talut dari Bani Israel menggerakkan pasukan untuk berperang melawan bangsa Filistin, Nabi Daud dan 2 kakaknya diperintah oleh ayah mereka untuk bergabung dalam barisan tentara Talut. Khusus untuk Nabi Daud, yang merupakan anak termuda, ayahnya berpesan agar ia tetap di barisan belakang dan tidak ikut bertempur. Tugasnya adalah melayani kedua kakaknya yang berada di garis depan, menyediakan makanan, minuman, dan keperluan lainnya, serta memberikan laporan kepada ayahnya tentang perkembangan pertempuran dan kondisi kakak-kakaknya di medan perang. Nabi Daud tidak diperbolehkan untuk maju ke garis depan atau ikut bertempur, mengingat usianya yang masih muda dan tidak memiliki pengalaman berperang. Namun, ketika pasukan Talut dari Bani Israel berhadapan langsung dengan pasukan Jalut dari bangsa Filistin, Nabi Daud melupakan pesan ayahnya saat ia mendengar tantangan Jalut yang sombong, sementara para pejuang Bani Israel terdiam karena takut. Dengan spontan, Nabi Daud menawarkan diri untuk menghadapi Jalut dan pertarungan pun terjadi antara keduanya, yang berakhir dengan kematian Jalut, seperti yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya. Sebagai balasan atas jasa Nabi Daud alaihissalam dalam mengalahkan Jalut, Raja Talut menjadikannya menantu dan menikahkannya dengan putrinya Mikial, sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pasukannya bahwa siapapun yang dapat bertempur melawan Jalut dan mengalahkannya akan dinikahkan dengan putrinya. Selain itu, Nabi Daud juga diangkat oleh Raja Talut sebagai penasihat dan orang kepercayaan. Nabi Daud tidak hanya disayangi dan dihormati oleh mertuanya, tetapi juga oleh seluruh rakyat Bani Israel yang menganggapnya sebagai pahlawan yang telah meningkatkan martabat serta kedudukan Bani Israel di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Suasana keakraban, kasih sayang, dan cinta yang awalnya menghiasi hubungan menantu Nabi Daud dengan mertua Talut, sayangnya, tidak bertahan lama. Seiring waktu, Nabi Daud mulai merasakan perubahan sikap dari mertuanya. Ekspresi manis yang biasa ia terima kini berubah menjadi suram dan dingin, ucapan lembut yang biasa didengar kini menjadi kasar dan tajam. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang mungkin menyebabkan perubahan mendadak ini? Apakah ada tindakan yang dianggap tidak pantas oleh mertuanya, sehingga membuatnya marah dan membenci? Atau, mungkin hati mertuanya telah dipengaruhi oleh hasutan dan fitnah orang-orang yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya? Bukankah ia telah menjadi menantu yang setia dan taat, yang telah menjalankan tugasnya di medan perang melebihi ekspektasi? Dan bukankah ia selalu siap mengorbankan dirinya untuk membela dan mempertahankan kerajaan mertuanya? Namun, Nabi Daud tidak menemukan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Ia kemudian berpaling ke dalam diri sendiri, berpikir bahwa mungkin apa yang ia anggap sebagai perubahan sikap mertuanya hanyalah prasangka semata, dan jika memang ada perubahan, mungkin itu disebabkan oleh masalah pribadi mertua yang tidak berkaitan dengannya sebagai menantu. Dengan pemikiran tersebut, ia mencoba menenangkan hati dan pikirannya yang gelisah, memutuskan untuk tidak lagi memperdulikan atau memikirkan lebih jauh tentang sikap dan perilaku mertuanya.
Pada malam yang gelap dan sunyi, Daud berbaring di tempat tidur bersama istrinya Mikial. Ia berkata kepadanya, "Wahai Mikial, aku tidak tahu apakah persepsiku benar atau salah, apakah ini hanya hayalan dan dugaan hatiku, atau ada kenyataan di balik perubahan sikap ayahmu terhadapku? Akhir-akhir ini, aku merasakan perubahan dari ayahmu. Wajahnya selalu tampak muram dan tegang saat menghadapiku, tidak seperti biasanya. Ucapannya tidak lagi sehalus dulu. Dari sorot matanya, aku bisa melihat tanda-tanda antipati dan kebencian terhadapku. Ia selalu mencari alasan untuk tidak duduk dan berbicara denganku, berbeda dengan masa lalu ketika ia selalu menyambutku dengan hangat setiap kali aku berada di dekatnya." Mikial menjawab sambil menghela nafas panjang dan mengusap air mata yang jatuh di pipinya, "Wahai Daud, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu dan tidak akan merahasiakan hal-hal yang seharusnya kamu ketahui. Sejak ayahku melihat bahwa keturunanmu semakin dihormati oleh rakyat dan namamu dipuji sebagai pahlawan dan penyelamat bangsa, ia menjadi iri hati dan khawatir. Jika pengaruhmu semakin luas dan kecintaan rakyat kepadamu bertambah, itu bisa melemahkan kekuasaannya dan bahkan mungkin mengancam kewibawaan kerajaannya. Ayahku, meskipun ia seorang mukmin yang berilmu dan bukan dari keturunan raja, menikmati kehidupan mewah, duduk di tempat yang empuk, dan merasakan manisnya berkuasa. Orang-orang menyetujui kata-katanya, menjalankan perintahnya, dan membungkuk saat menghadapinya. Ia khawatir akan kehilangan semua itu dan harus kembali ke ladang dan usaha ternaknya di desa. Karena itu, ia tidak menyukai orang yang menonjol, dihormati dan disegani rakyat, apalagi yang dipuja sebagai pahlawan bangsa seperti kamu. Ia khawatir bahwa kamu suatu saat bisa merebut kedudukannya dan mahkotanya, membuatnya terpaksa kembali ke kehidupan lamanya, seperti setiap raja yang meragukan kesetiaan orang-orangnya dan curiga terhadap tindakan mereka jika belum mengerti maksud di balik tindakan tersebut. Wahai Daud, lanjut Mikial, aku baru saja mengetahui bahwa ayahku tengah merencanakan sesuatu untuk mengeliminasi kamu dan menghapus pengaruhmu di antara rakyat. Meskipun aku masih meragukan kebenaran dari informasi ini, aku pikir tidak ada salahnya bagi kamu untuk mulai berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terburuk yang mungkin menimpa dirimu." Nabi Daud merasa heran mendengar kata-kata istrinya. Lalu ia bertanya dalam hati dan kepada istrinya, "Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Mengapa kesetiaanku dipertanyakan oleh ayahmu, padahal aku telah berjuang dengan jujur dan tulus di bawah panjinya, mempertahankan kebenaran dan melawan kebatilan, serta menghalau musuh ayahmu? Apakah Talut telah terpengaruh bisikan iblis yang telah meracuni pikirannya dan mengaburkan pertimbangannya?" Setelah itu, Nabi Daud pun tertidur setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Keesokan harinya, Nabi Daud terbangun oleh suara utusan raja yang menyampaikan panggilan dan perintah kepadanya untuk segera datang menghadap. Sang raja berkata kepada Nabi Daud yang berdiri tegak di hadapannya, "Hai Daud, pikiranku belakangan ini sangat terganggu oleh berita yang meresahkan. Aku mendengar bahwa bangsa Kanaan sedang mengumpulkan kekuatan dan mengerahkan rakyatnya untuk menyerang dan menyerbu wilayah kita. Engkaulah satu-satunya harapanku, hai Daud, yang akan dapat menangani masalah ini. Maka ambillah pedangmu, siapkan peralatan perangmu, pilihlah orang-orang yang kau percayai dari tentaramu, dan serbulah mereka di rumahnya sebelum mereka sempat datang kemari. Jangan kau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan atau jenazahmu dibawa di atas bahu orang-orangmu." Talut ingin mencapai dua tujuan sekaligus dengan strateginya ini.
Ia ingin menghancurkan musuh yang selalu mengancam negerinya dan sekaligus mengusir Nabi Daud dari tanahnya karena ia hampir yakin bahwa Nabi Daud tidak akan kembali selamat dan hidup dari medan perang kali ini. Strategi Talut yang penuh dengan niat buruk dan penipuan itu memang diketahui oleh Nabi Daud. Dia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik perintah Talut tersebut. Namun sebagai rakyat yang loyal dan tentara yang disiplin, dia menerima dan menjalankan perintah tersebut dengan sebaik mungkin tanpa menghiraukan konsekuensi yang mungkin menimpanya. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandalkan iman serta doa dalam hatinya, Nabi Daud bersama pasukannya berangkat ke wilayah bangsa Kanaan. Dia selalu dalam perlindungan Allah yang telah menetapkan dalam takdirnya bahwa Nabi Daud akan diutus sebagai nabi dan rasul. Akhirnya, Nabi Daud kembali ke kampung halamannya bersama pasukannya, membawa kemenangan yang luar biasa. Kepulangan Nabi Daud dengan kemenangan disambut oleh Talut dengan senyum dan tanda kegembiraan yang terpaksa. Dia berlagak menyambut Nabi Daud dengan hormat dan pujian yang berlebihan, tetapi di dalam hatinya, api dendam dan kebencian semakin berkobar, terutama ketika dia menyadari bahwa dengan keberhasilan Nabi Daud meraih kemenangan, pengaruhnya di mata rakyat semakin meningkat dan semakin dicintai oleh Bani Israel. Di mana-mana, orang hanya membicarakan tentang Nabi Daud, keberaniannya, kepemimpinannya yang cakap, dan keahliannya merancang strategi yang memungkinkannya mengalahkan bangsa Kanaan dan membawa pulang kemenangan yang membanggakan bangsa. Rencana Talut untuk menyingkirkan Nabi Daud dengan bantuan orang-orang Kanaan gagal. Dia kecewa karena tidak melihat jenazah Nabi Daud dibawa pulang oleh pasukannya dari medan perang seperti yang diharapkan dan diramalkannya. Namun yang dilihatnya adalah Nabi Daud yang segar bugar dan gagah berani, berdiri di depan pasukannya, menerima sambutan hangat rakyat dan sorakan mereka sebagai tanda cinta dan kasih sayang mereka kepada pahlawan bangsa yang tak terkalahkan. Talut, yang diliputi rasa takut akan kehilangan kekuasaan dan melihat pengaruh Nabi Daud yang semakin meluas, terutama setelah kembali dari perang melawan bangsa Kanaan, berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari ancaman Nabi Daud adalah dengan membunuhnya secara langsung. Maka, dia atur rencana pembunuhan dengan sangat hati-hati sehingga tidak akan menyeret namanya ke dalamnya. Mikal, istri Nabi Daud yang merasakan adanya rencana jahat ayahnya, segera memberitahu suaminya agar ia menjauhkan diri dan meninggalkan kota sesegera mungkin sebelum rencana itu terlaksana. Nabi Daud pun keluar dari kota mengikuti saran istri setianya itu, meninggalkan kota di malam yang gelap tanpa membawa apa-apa selain iman di dadanya dan keyakinan teguh akan inayah Allah dan rahmatnya. Setelah berita menghilangnya Nabi Daud dari istana raja tersebar luas, saudara-saudaranya, murid-muridnya, dan para pengikutnya berbondong-bondong mencari jejaknya untuk menyampaikan rasa solidaritas mereka serta menawarkan bantuan dan pertolongan yang mungkin dibutuhkannya. Mereka menemukan Nabi Daud yang sudah berada cukup jauh dari kota, sedang istirahat sambil merenungkan nasib yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah yang tidak menghargai kebaikan sesamanya dan yang selalu mengikuti hawa nafsunya hanya untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Hamba Allah itu tidak menyadari, pikir Nabi Daud, bahwa kenikmatan dan kekuasaan duniawi yang dimilikinya adalah anugerah Allah yang sewaktu-waktu bisa dicabut kembali darinya. Pengaruh Talut semakin berkurang dan kewibawaannya merosot sejak ditinggalkan oleh Nabi Daud dan ketika rakyat mengetahui rencana jahatnya terhadap orang yang telah berkontribusi membawa kemenangan bagi negara dan bangsanya. Seiring dengan menurunnya penghargaan rakyat kepada Talut, bertambah pula cinta mereka kepada Nabi Daud, sehingga banyak yang memilih untuk mengikuti Nabi Daud dan bergabung dalam barisannya.
Hal ini membuat Talut kehilangan akal dan tidak dapat mengendalikan diri. Ia kemudian menerapkan strategi keras, menghunus pedang dan membunuh siapapun yang diragukan kesetiaannya, termasuk para ulama dan pemimpin rakyat di antara korban-korbannya. Talut, yang menyadari bahwa Nabi Daud satu-satunya pesaingnya masih hidup dan mungkin akan membalas pengkhianatan serta rencana jahatnya, merasa tidak bisa tidur nyenyak dan hidup dengan tenang di istananya sebelum melihat Nabi Daud mati terbunuh. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengejar Nabi Daud kemanapun dia pergi dengan sisa pasukan yang sudah mulai goyah disiplin dan kesetiaannya kepada istana. Ia berpikir harus segera membinasakan Nabi Daud dan para pengikutnya sebelum mereka menjadi kuat dan bertambah banyak. Nabi Daud bersama para pengikutnya bersembunyi di suatu tempat ketika mendengar bahwa Raja Talut dan pasukannya sedang mengejarnya dan tidak berada jauh dari tempat persembunyiannya. Ia mengutus beberapa pengikutnya untuk mengamati posisi Talut yang sudah dekat dengan tempat persembunyian mereka. Mereka kembali dan memberitahu Nabi Daud bahwa Talut dan pasukannya sudah berada di sebuah lembah dekat tempat mereka dan sedang tertidur pulas. Mereka mendesak Nabi Daud untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan yang menentukan kepada Talut dan pasukannya. Namun, Nabi Daud menolak saran mereka dan merasa cukup untuk sementara waktu sebagai peringatan pertama bagi Talut dengan hanya menggunting sudut bajunya selagi Talut tertidur lelap. Setelah Talut bangun dari tidurnya, ia didatangi oleh Nabi Daud yang menunjukkan sepotong kain yang dipotong dari sudut jubahnya. Nabi Daud berkata, "Perhatikanlah bagian jubahmu ini yang telah kupotong saat kau tidur lelap. Jika aku mau, dengan mudahnya aku bisa membunuhmu dan memisahkan kepalamu dari tubuhmu, tetapi aku masih ingin memberimu kesempatan untuk bertobat, mengingat Tuhan, dan membersihkan hati serta pikiranmu dari kecemburuan, hasutan, dan prasangka buruk yang selama ini kau gunakan sebagai alasan untuk membunuh orang sesukamu." Talut tidak bisa menyembunyikan kejutannya yang bercampur dengan rasa malu yang terlihat jelas di wajah pucatnya. Ia menjawab Nabi Daud, "Sungguh, kamu lebih adil dan lebih baik hati daripada saya. Kamu telah benar-benar menunjukkan kemuliaan jiwa dan perilaku yang mulia. Aku harus mengakui itu." Peringatan Nabi Daud tidak berhasil menyadarkan Talut. Keinginannya yang kuat untuk mempertahankan posisinya yang sudah tidak relevan membuatnya melupakan peringatan yang diterimanya dari Nabi Daud saat sudut bajunya dipotong. Talut masih menganggap Nabi Daud sebagai musuh yang akan meruntuhkan kerajaannya dan merebut mahkotanya. Dia merasa tidak aman selama masih dikelilingi oleh pengikut-pengikutnya yang jumlahnya terus bertambah. Dia tidak mau belajar dari peristiwa pemotongan bajunya dan mencoba sekali lagi untuk membawa pasukannya mengejar Nabi Daud guna menangkapnya, hidup atau mati. Kabar pengejaran Talut sampai lagi ke telinga Nabi Daud, dan dia pun mengirim pengintai untuk mengetahui di mana pasukan Talut berkemah. Mereka ditemukan lagi sedang tertidur pulas di sebuah bukit karena kelelahan. Nabi Daud berhasil mendekati Talut yang sedang mendengkur dalam tidurnya dan mengambil anak panah yang tertancap di sisi kanan kepalanya serta kendi air yang ada di sisi kirinya. Kemudian, dari atas bukit, Nabi Daud berteriak sekuat suara kepada pasukan Talut agar mereka bangun dari tidur dan menjaga rajanya dengan baik, yang hampir terbunuh karena kelalaian mereka. Dia meminta salah satu anggota pasukan untuk datang dan mengambil kembali anak panah serta kendi air milik raja yang telah dicuri dari sisinya tanpa seorang pun dari mereka menyadarinya. Tindakan Nabi Daud tersebut dimaksudkan sebagai peringatan kedua bagi Talut bahwa pasukan pengawal besar yang mengelilinginya tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk merenggutnya. Nabi Daud memberikan peringatan kepada Talut bukan melalui kata-kata,
melainkan dengan tindakan nyata yang membuatnya merasa ngeri membayangkan akhir hidupnya jika Nabi Daud membalas atas tindakannya dan rencana pembunuhannya. Jiwa besar yang ditunjukkan Nabi Daud dalam kedua peristiwa itu sangat berkesan di hati Talut. Ia tersadar dari lamunannya dan mengerti bahwa ia telah tersesat jauh dalam sikapnya terhadap Nabi Daud. Ia menyadari bahwa nafsu angkara murka dan bisikan setanlah yang mendorongnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Daud yang tidak bersalah, yang setia kepada kerajaannya, yang berkali-kali mempertaruhkan jiwanya demi bangsa dan negaranya, dan tidak pernah berkhianat atau mengabaikan tugas serta kewajibannya. Ia menyadari bahwa ia telah berdosa besar dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap beberapa pemuka agama hanya karena prasangka yang tidak berdasar. Talut duduk sendirian, tenggelam dalam renungan sambil membolak-balik halaman sejarah hidupnya. Mulai dari masa di desa bersama ayahnya, hingga secara tak terduga, dengan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diangkat menjadi Raja Bani Israel. Dia merenung bagaimana Tuhan telah menugaskan Nabi Daud untuk mendampingi dan menjadi pembantu setia serta komandan pasukan yang berani, yang seharusnya mendapatkan penghargaan tertinggi, bukan seperti yang telah ia lakukan dengan merencanakan pembunuhan Nabi Daud dan mengejarnya setelah ia melarikan diri dari istana. Meskipun ia telah mengkhianati Nabi Daud dengan rencana jahatnya, Nabi Daud masih bersedia memberikan pengampunan padanya dalam dua kesempatan di mana ia bisa dengan mudah membunuhnya jika ia mau. Mengingat peristiwa-peristiwa itu, dada Talut sesak, menyesali diri yang telah terperosok ke dalam hawa nafsu dan godaan iblis, sehingga ia menyia-nyiakan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tindakan-tindakan yang malah membawa dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menebus dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Talut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota, melepaskan mahkotanya, dan meninggalkan istananya beserta segala kebesaran dan kemegahannya. Lalu ia pun berkelana dan mengembara di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tiba saatnya ia dipanggil meninggalkan dunia fana ini menuju alam abadi. Setelah istana kerajaan Bani Israel ditinggalkan oleh Talut yang pergi tanpa meninggalkan jejak, rakyat berbondong-bondong mengangkat Nabi Daud sebagai raja yang berkuasa. Nabi Daud berhasil menangani urusan pemerintahan dan kerajaan, menetapkan peraturan, dan menentukan hari-hari khusus untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk peradilan, untuk berdakwah dan memberikan penerangan kepada rakyat, serta untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Pada hari-hari yang ditentukan untuk ibadah dan urusan pribadi, tidak seorang pun diizinkan menemuinya atau mengganggu halwatnya, sedangkan pada hari-hari yang ditentukan untuk peradilan, ia bersiap menerima laporan dan keluhan dari rakyat serta menyelesaikan pertikaian dan perkelahian yang terjadi di antara mereka. Peraturan ini diikuti dengan cermat dan diterapkan secara ketat oleh para pengawal dan petugas keamanan istana. Pada hari ketika ia harus mengasingkan diri untuk beribadah dan berhalwat, datanglah dua orang lelaki meminta izin dari pengawal untuk masuk menemui raja. Meskipun pengawal tidak memberikan izin sesuai dengan aturan yang ada, kedua lelaki itu tetap memaksakan diri dan berhasil masuk ke dalam istana setelah memanjat pagar, lalu bertemu dengan Nabi Daud. Nabi Daud yang tengah beribadah terkejut melihat mereka sudah berada di hadapannya, karena ia yakin pengawal tidak akan membiarkan siapapun masuk. Kedua tamu yang tak diundang itu berkata ketika melihat Nabi Daud pucat dan terkejut, "Jangan terkejut dan jangan takut. Kami datang untuk meminta keputusan yang adil atas perselisihan kami." Nabi Daud tidak punya pilihan selain menerima mereka yang sudah berada di depannya, meskipun mereka tidak melalui prosedur yang benar. Setelah tenang, ia berkata,
ceritakanlah masalahmu sebenarnya." Salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku ini memiliki 99 ekor domba betina, dan aku hanya memiliki satu. Ia mendesakku untuk menyerahkan dombaku agar ternaknya genap 100 ekor. Ia menggunakan berbagai alasan yang membuatku sulit menolak, karena ia memang lebih pandai berdebat dariku." Nabi Daud menoleh kepada lelaki lain yang sedang berbicara, bertanya, "Apakah benar apa yang telah dijelaskan oleh saudaramu ini?" "Benar," jawab lelaki itu. "Jika itu memang benar," kata Nabi Daud dengan marah, "maka kamu telah berlaku zalim terhadap saudaramu ini dan merampas hak miliknya dengan tuntutanmu. Aku tidak akan membiarkan kamu melanjutkan perbuatan zalim itu, atau kamu akan menghadapi hukuman pukulan di wajah dan hidungmu." Memang, banyak di antara mereka yang berserikat yang berlaku zalim satu sama lain, kecuali mereka yang benar-benar beriman dan beramal saleh. "Wahai Daud," jawab lelaki itu, "sebenarnya kamu yang pantas menerima hukuman yang kamu ancamkan itu. Bukankah kamu sudah memiliki 99 wanita? Mengapa kamu masih ingin menikahi seorang gadis yang telah lama bertunang dengan seorang pemuda setia dari pasukanmu sendiri, yang telah lama saling mencintai dan berjanji satu sama lain?" Nabi Daud terkejut mendengar jawaban lelaki yang berani, tegas, dan pedas itu, dan sekali lagi ia mempertimbangkan maksud dan tujuan kata-kata tersebut. Tiba-tiba, kedua sosok lelaki itu lenyap dari pandangannya. Nabi Daud tetap duduk tanpa berubah posisi, merenung, dan menyadari bahwa kedua lelaki itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan dan teguran kepadanya. Ia pun bersujud, memohon ampunan dan maghfirah dari Tuhan atas segala tindakan dan perbuatan yang tidak diridainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan menerima taubat Nabi Daud, mengampuni dosanya, dan mengangkatnya ke derajat para nabi dan rasulnya. Dalam percakapan Nabi Daud dengan dua malaikat yang berwujud manusia, gadis yang dimaksud adalah Sabik binti Syaikh, seorang gadis berparas cantik dan menawan, sedangkan calon suaminya adalah Uria bin Hanan, seorang pemuda yang telah lama mencintai dan berjanji pada gadis tersebut bahwa mereka akan menikah dan hidup bahagia setelah kembali dari medan perang. Pemuda itu telah resmi melamar Sabik dari orang tuanya, yang dengan gembira menerima lamaran tersebut. Namun, ketika Uria bin Hanan berada di negeri lain menjalankan perintah Nabi Daud untuk berjihad demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi sesuatu yang meruntuhkan rencana indah mereka dan menjadikan impian Uria untuk menikahi Sabik hanya seperti fata morgana. Suatu hari, ketika Uria masih jauh di negeri lain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjihad, kecantikan Sabik tertangkap oleh mata Nabi Daud. Dari pandangan pertama itu, timbul rasa cinta dalam hati Nabi Daud terhadap gadis itu, yang secara sah adalah tunangan salah satu prajuritnya yang setia dan handal. Nabi Daud tidak memerlukan waktu lama untuk menyatakan perasaannya kepada gadis cantik itu dan segera mendatangi orang tuanya untuk melamar Sabik. Siapakah orang tua yang akan menolak tawaran seseorang seperti Nabi Daud untuk menjadi menantu mereka? Sungguh, menjadi ayah mertua dari Nabi Daud, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Raja Bani Israel, adalah sebuah kehormatan besar. Meskipun Sabik telah dijanjikan kepada Uria, namun Uria telah lama meninggalkan tunangannya dan tidak ada kepastian bahwa ia akan segera kembali atau masih hidup. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana bagi orang tua Sabik untuk menolak tawaran Nabi Daud hanya karena menunggu kembalinya Uria dari medan perang. Akhirnya, permintaan Nabi Daud diterima dan Sabik diserahkan kepadanya untuk menjadi istri yang sah. Demikianlah kisah pernikahan Nabi Daud dan Sabik yang, menurut para ahli tafsir, menjadi sasaran kritik dan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini terjadi melalui dua malaikat yang menyamar sebagai lelaki yang mendatangi Nabi Daud, meminta penyelesaian atas perselisihan mereka mengenai domba betina mereka. Salah satu ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel adalah kewajiban mereka untuk mengkhususkan satu hari setiap minggu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati dan pikiran mereka dengan zikir, tahmid, dan bersyukur atas segala karunia serta nikmat Tuhan, melaksanakan sholat, dan melakukan perbuatan baik serta amal saleh. Mereka dilarang untuk berdagang dan melakukan aktivitas duniawi pada hari yang telah ditetapkan itu. Awalnya, hari Jumat yang ditetapkan sebagai hari suci dan ibadah, namun mereka meminta Nabi Musa agar hari ibadah itu dipindahkan ke hari Sabtu, mengingat pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelesaikan penciptaan makhluknya. Permintaan perubahan itu disetujui oleh Nabi Musa. Sehingga sejak itu, hari Sabtu dijadikan hari yang mulia dan suci setiap minggunya, di mana mereka tidak berdagang atau mengurus urusan duniawi. Mereka hanya fokus beribadah dan melakukan amal kebajikan sesuai perintah agama. Begitulah, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu, namun tradisi menghormati hari Sabtu terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Di masa pemerintahan Nabi Daud, terdapat sebuah desa bernama Ailat yang berada di tepi Laut Merah. Desa ini dihuni oleh sekelompok orang dari keturunan Bani Israel yang hidup dari menangkap ikan, berdagang, dan bertukang setiap hari kecuali hari Sabtu. Karena perintah untuk menghormati hari Sabtu, di mana tidak seorang pun boleh berdagang atau menangkap ikan, pasar dan tempat usaha di desa itu menjadi sepi setiap hari Sabtu. Ikan-ikan di laut pun tampak berenang bebas di permukaan air, mengelilingi dua batu besar berwarna putih yang terletak di tepi laut dekat desa Ailat. Ikan-ikan tersebut seakan-akan telah terbiasa bahwa pada malam dan hari Sabtu, mereka aman untuk muncul di permukaan air tanpa gangguan dari para nelayan. Namun, begitu matahari terbenam di Sabtu sore, ikan-ikan itu kembali ke dasar laut, mengikuti naluri alami mereka sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nelayan desa Ailat, yang pada hari biasa jarang melihat ikan berlimpah di permukaan air dan sering kesulitan menangkap ikan sesuai harapan, menganggap ini sebagai kesempatan yang menguntungkan untuk menangkap ikan pada malam dan hari Sabtu. Mereka tidak menyia-nyiakan pemikiran ini dan, tanpa memperdulikan perintah agama dan tradisi yang telah ada sejak zaman Nabi Musa, mereka berbondong-bondong ke pantai untuk menangkap ikan pada malam dan hari yang terlarang. Akibatnya, mereka berhasil menangkap ikan sebanyak yang mereka inginkan, hasil yang jauh berbeda dari hari-hari biasa. Para penganut yang setia dan mukmin yang salah mendatangi orang-orang fasik yang telah berani melanggar kesucian hari Sabtu. Mereka memberikan nasihat dan peringatan untuk menghentikan perbuatan tercela mereka, kembali mematuhi perintah agama, dan menjauhi larangannya, agar terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mencabut anugerah dan nikmat yang telah diberikan. Namun, nasihat dan peringatan dari para mukmin tidak diindahkan oleh para nelayan yang membangkang. Mereka malah semakin giat melanggar aturan dengan terang-terangan karena takut kehilangan keuntungan material yang besar dari hasil penangkapan ikan di hari-hari suci. Akhirnya, pemuka agama terpaksa mengucilkan mereka dari masyarakat dan melarang mereka memasuki kota, bahkan dengan menggunakan senjata jika perlu. Para nelayan pembangkang itu protes, "Sesungguhnya, kota Ailat adalah kota dan tempat tinggal kami juga. Kami memiliki hak yang sama seperti kalian untuk tinggal dan menetap di sini. Kalian tidak berhak melarang kami memasuki kota kami sendiri atau melarang kami mengeksploitasi sumber daya kekayaan yang ada di sini untuk kehidupan kami.
Kami tidak akan meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat lain. Jika kalian enggan bergaul dengan kami, maka lebih baik kota Ailat dibagi menjadi dua, dipisahkan oleh tembok pemisah, sehingga kedua belah pihak dapat bebas beraktivitas dan menjalankan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Dengan adanya pembatas antara nelayan yang durhaka dan pemeluk agama yang taat, mereka dapat menjalankan penangkapan ikan sesuka hati secara besar-besaran setiap hari tanpa terkecuali. Mereka membangun saluran air untuk mengalirkan air laut ke dekat rumah mereka dengan membuat bendungan yang mencegah ikan kembali ke laut saat matahari terbenam setiap Sabtu sore, saat biasanya ikan yang mengapung itu kembali ke dasar laut. Para nelayan yang semakin kaya dari keuntungan besar penangkapan ikan bebas ini menjadi semakin berani dalam melakukan dosa dan pelanggaran terhadap perintah agama yang merusak akhlak dan moral mereka. Sementara itu, para pemuka agama yang menyaksikan nelayan semakin berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kejahatan di wilayah mereka sendiri tetap rajin mengunjungi mereka dari waktu ke waktu, memperingatkan dan menasihati mereka, dengan harapan mereka masih bisa kembali ke jalan yang benar dan bertobat dari perbuatan dosa mereka. Namun, kekayaan yang diperoleh dari penangkapan ikan yang melimpah membuat mereka buta terhadap cahaya kebenaran, tuli terhadap nasihat para pemuka agama, dan hati mereka tersumbat oleh nafsu dosa dan kefasikan, sehingga sebagian pemuka dan penganjur agama menjadi putus asa dan berkata kepada yang masih berharap, "Mengapa kamu masih menasihati orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikenai azab yang sangat keras?" Begitu pula Nabi Daud, setelah menyaksikan bahwa segala nasihat dan peringatan hanya dianggap remeh oleh kaumnya, seolah-olah hanya suara di tengah padang pasir, dan melihat tidak ada lagi harapan bahwa mereka akan sadar dan bertobat, maka berdoalah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajar mereka dengan hukuman yang setimpal. Doa Nabi Daud pun dikabulkan, dan terjadilah gempa bumi yang hebat yang menghancurkan orang-orang yang durhaka dan berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri dengan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para hambanya yang syalih. Sedangkan mereka yang beriman dan syalih mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bencana yang terjadi. Sebuah riwayat hadits mengatakan bahwa Nabi Daud meninggal di usia 100 tahun. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam keturunan yang akan datang. Ketika Nabi Adam melihat Nabi Daud, ia mengetahui bahwa Nabi Daud hanya akan hidup selama 60 tahun, dan Nabi Adam memberikan 40 tahun dari umurnya sendiri kepada Nabi Daud. Namun, ketika malaikat maut datang untuk mengambil nyawa Nabi Adam menolak, mengklaim bahwa dia masih memiliki 40 tahun lagi karena lupa telah memberikannya kepada Nabi Daud. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Daud meninggal pada hari Rabu secara tiba-tiba. Kematian Nabi Daud menyebabkan Bani Israel merasa sangat cemas dan sedih, melebihi kematian nabi lainnya kecuali Nabi Harun dan Nabi Musa. Prosesi pemakamannya dihadiri oleh banyak orang, dan Sulaiman memerintahkan burung-burung untuk berkumpul dan membuat naungan serta menghembuskan angin sehingga para pelayat tidak merasa kepanasan.